Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini masih di currency ya. Jadi saya akan menjelaskan explain tentang salah satu penggunaan indikator yang di sini dan bagaimana kita bisa trading berdasarkan indikator ini. Ya ini yang kita pakai hanyalah sebetulnya patokannya hanya di Ausam Oscillator yang ada di bawah ini. Jadi patokannya hanya di indikator ini, Ausam Oscillator. Untuk indikator atas ya kalau menurut saya ini sebagai satu pemanis saja. Oke. Ausam di bawah 0 artinya kita mencari setup untuk bisa melakukan selling pressure, selling aja kita hanya carinya gitu ya. Tapi kalau melihat di H1 nya dia masih berada di atas 0, artinya fase ini adalah fase flat ya, fase flat. Memang higher time frame nya dia masih berada di atas 0, ini masih menunggu untuk bisa selling lagi. Jadi waiting saja sampai kira-kira nanti sama-sama berada di bawah 0. Bisa jadi nanti di bawah ini di 8547 atau bahkan mungkin lebih low, mungkin berada di area ini 8540. Ini akan menjadi satu area untuk penurunan di euro pound ya, yang bisa dipakai untuk opsi. Kok nggak ada tanda panah? Oh ini ya, mungkin penurunan dari euro pound bisa dipakai untuk opsi untuk bisa selling ya. Jadi memang agak terlambat artinya berada di bawah 0. Untuk fasenya ini di bawah 0 mungkin agak terlambat, tapi lebih baik seperti itu. Kalau ndak ingin terlambat ya dipakai aja yang di M15 ini gitu ya. Nah, ini pakai aja yang di sini. Ini kan masih kita tunggu fase bullish engulfing-nya di harga ini. Kemudian setelah selling jangan lupa nanti untuk opsi ininya apa? Setelah selling mungkin nanti ini akan ada bearish engulf, selling di sini mungkin ya, bisa dibilang gitu. Ini selling di 85, mungkin 85 atau mungkin di bawah lower BB ini adalah kita selling. Jangan lupa setelah di 8553 siapkan buy stop ya. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan buy stop 30 poin di harga atas. Ini kita jalan 30. Jadi 8553 opsi sell, 85 di sinilah atau 80 lah. Nah, 79 di sini adalah opsi buy stop ya. Setelah rilis sell di harga ini, kemudian jangan lupa untuk nambah buy stop di harga atas, selling buy stop. Kenapa? Karena ini untuk protected akun kita ya, protected agar nantinya bisa kalau salah kita protect aja lah, kita melakukan hedging. Karena memang kalau trading system saya main sistemnya adalah hedging posisi, sehingga ini yang saya pakai adalah seperti itu gitu. Kalau saya mau selling buying ya melihat aja di posisi bearish engulf atau bullish engulf, kemudian nanti bisa kita pakai untuk opsi lock posisinya gitu. Kalau salah ya sudah, kita hedging aja gitu ya. Jadi mudahnya seperti itu. Dan ini expectednya nanti dia turun di harga ini gitu. Oke. Bahkan mungkin kalau saya maunya sih ini lebih panjang gitu ya. Dengan begitu nanti bisa coba kita ukur dulu aja lah. Kita ukur dulu ya. Sebetulnya ini sebetulnya sudah ini apa? Ya. Ini sebenarnya sudah bisa di sell ini guys. Ini sudah bisa lakukan selling ya. Kalau memang terjadi double double correction ya, maka harganya kita pakai yang ini
pakai yang ini. Kalau terjadi double correction maka pakainya yang bisa pakai yang ini bisa. Nggak terlalu pas-pas teman. Nah ini satu. Maka nanti di harga kita selling kalau ini sampai di sini. Nah, oke, nanti sellingnya ketika di 8571 lah. Jadi sekitar 20 poin lagi. Oke. Nah, efeknya kalau GBP-nya naik, ini naik ke sini, ya kan? Ini biasanya berlawanan dengan arah GBP USD ya. EG Euro Pound ini berlawanan arahnya dengan GBP USD. GU naik, EG turun, gitu loh. Terus kalau EG naik maka GU turun. Gitu. Maka kita lihat di GBP USD-nya. GBP USD-nya sih harusnya nantinya ketika dia naik ini turun. Nah, ini nanti akan turun. Teknikalnya seperti itu antara GBP dan EG. Bentar. Empat 30.05 mana ini 4 30.05. Nah ini ya kan? Ketika Euro Pound naik ya, Euro Pound naik ini ya, ketika Euro Pound naik mulai di sini di harga ini 0430, jamnya mungkin kita bisa pakai 05 0430 05, katakanlah di sinilah ya. Ya persiapan naik. Ketika Euro Pound naik maka Euro GBP dia akan turun. Dia naik, Euro Pound turun kan. GBP USD dia turun. Ya. Nah, di sini turun. Naik sedikit turun. Kemudian naik lagi, ini Euro turun. Nah, nantinya kalau ini naik ya, kalau ini naik, Euro Pound ini naik menuju ke arah yang 100, Fibonacci 100 ini. Ya, extended, mungkin ini akan extended atau semacamnya lah. Maka kalau Euro Pound-nya ini naik, Euro Pound naik, maka GBP USD nanti akan turun. Ini dia akan turun. Dari sini nanti dia akan turun. Ya, akan turun. Mungkin sampai di sini kemudian bisa buy lagi. Jadi seperti itu. Saya lebih akan menunggu di sesi London dan US untuk open ini. Saya tidak akan open sekarang. Karena untuk Euro Pound ini, GBP USD ini saya expectednya dia masih akan naik. Kalau melihat dari posisi yang ada di mana? Nah, ini. Maka kecenderungan kalau saya lebih memilih ini adalah dari sini dia turun menuju ke Fibo 100 sebelum nanti lanjutkan ke uptrend lagi gitu ya. Dan gold pun sepertinya juga akan sama ini. Nah, seperti ini gold pun sama 1 2 3 4. Gold pun juga akan sama. Lebih kecenderungannya gitu. Jadi gold pun juga akan lebih cenderung dia akan turun sebelum nanti continue higher. Oke, continue higher lagi di sini. Break di higher. Ini kecenderungan untuk yang bisa saya pakai ya. Untuk ini. Cuman saya lebih suka di currency sih ya, daripada gold. Saya lebih suka di currency karena lebih smoothnya di currency seperti itu. Nah, ini
Ekspektasinya seperti itu. Walaupun sebetulnya tanpa ini naik pun juga bisa, tanpa Europon harus naik dulu. Kita cari di M30 atau M15 untuk expected selling sudah bisa gitu loh. Lock posisi aja nanti. Kalau salah lock posisi di atas, nanti kita tunggu di atas lagi, selling lagi. Nah, mungkin karena pemikirannya saya sebagai seorang retail ya, jadi saya pemikirannya adalah simple aja gitu. Simple, kalau harga naik kita sell, kalau harga turun kita buy, itu aja sebetulnya. Simple saja, tapi simpelnya pun juga harus melihat posisi yang ada saat ini gitu loh. Kalau di EA ini masih belum ada opsinya, masih sell stop di bawah, jadi masih cukup panjang. So kalau mau sell, waiting sampai F15 selesai, kemudian bisa sell gitu loh. Cuman kalau melihat candlesticknya di sini, saya kok lebih cenderung dia akan naik ke Fibo 100, kisaran tadi di harga berapa tadi? Di harga ini 85, cuman sekitar 20 poin kan ya, hanya sekitar 20 poin, naik 20 poin, artinya GBP USD akan turun sebelum nanti bisa jatuh. Akan lebih aman kalau dia naik ya, akan lebih aman kalau Europon ini dia naik. Toh di sini juga tidak ada bearish toh, di H4 tidak ada bearish engkau di sini sama sekali. Ada bearish di sini, ini sudah dimatikan ya, jadi sell di harga mungkin di 8547 sudah dimatikan di sini, atau kalau tidak dimatikan maka di 70 adalah opsi untuk buy stopnya itu loh, buy stop, karena kan sekitar jaraknya kan 30 poin maksimal untuk Europon bisa kita lock posisi itu. Ya, jadi sedikit analisanya seperti itu. Selling mau selling ya kita selling aja, enggak apa-apa. Kalau mau selling seperti ini ya selling aja gitu. Terus jangan lupa di lock 30 atau mungkin kebanyakan Pak 30 25, oke, di 25 atau mungkin di harga ini 55, di sini lock. Udah, sini sell ya. 8537 62-an lah, 25 sini, di sini adalah harga lock posisi buy. Terus mau sell lagi ya tunggu adanya bearish. Ini kan kita sell karena ada bearish engkau di sini ya. One on two atau one to two, satu versus dua, one on one to one, satu versus satu. Artinya satu versus satu ini satu candlestick bull dimatikan oleh satu candlestick bear. One to one, ini kan one to one dimatikan dia. Gitu. Nah kalau ini belum. Ini harus terjadi one to two. Kalau ini tidak mungkin one to one. Satu bull dimatikan satu bear tidak mungkin, karena bearnya sudah benar close dia. Sehingga ini setidaknya harus one to two atau one to three. Artinya apa? Satu candle bull dimatikan oleh 3 candle bear atau 2 candle bear. Maka ini harus jadi candle yang kedua ini harus jadi bear. Bear kalau dia harus close di bawah ini, harus close di bawah open daripada bull. 8550 ini harus close di bawah itu, maka kita bisa pakai acuannya nanti di H4 untuk selling di bawah 8550. Ingat harus close ya. Kalau cuman seperti ini kan belum close karena dia masih nyentuh ya. Ya kayak gini, ini kan belum close. Walaupun dia sudah di bawah ini, di bawah open posisi, kan dia kan belum close. Close-nya masih running dia. Tunggu sampai seperti ini loh. Ini kan dia close dia. Dia ini one to one, satu bull versus satu bear dimatikan. Hanya ini kalah dia kalah dimatikan oleh ini. Ya, kalau mau buy ya di sini buy. Lock posisi di mana? Lock posisi nanti di harga ini 8546, di bawahnya itu adalah lock posisi. Itu bisa kalau mau buy ya di harga ini. Ini harga buy-nya 8557, sell-nya nanti di harga 85 sekian. Sell stop-nya 8540 lah. Toh ini juga H4 kan. Gitu. Kenapa? Karena ini ada candle bullish engkau dan tidak ada candle bearish engkau di sini. Jadi lebih cenderungan dia naik akan ke 8570 sebelum nanti bisa opsi selling di kisaran 8570 sampai 8580 sekian ya, 88 lah, sampai di situ nanti opsi untuk bisa sellingnya. Jadi antara ini sampai ini itu opsi selling.
Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel. Bye bye. Have a nice day.